Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Hafal pasti. Kalau openingnya Irama Sofaril itu pasti semuanya udah hafal. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesemuanya anak-anak mama. Kali ini Mama Ira pengen ngobrol tentang 5 sikap orang tenang yang hidupnya nggak gampang stres. Asik. Ada nggak ya di antara kita model kayak gini? Yuk kita bahas. Apa sih ciri khasnya atau karakter orang tenang itu? Yang termasuk orang tenang adalah orang yang enggak buru-buru, orang yang enggak panikan, dan dia mampu menemukan solusi masalah apapun dalam situasi yang paling genting sekalipun. Hebat banget ya orang ini ya. Sekul apa sih dia? Yuk kita bahas. Yang pertama, terima realitas dengan lapang dada. Berat ya, kadang-kadang kita kalau terima realitas dengan lapang dada itu pasti ada embel-embelnya. Ya sudah, aku terima dengan lapang dada, padahal hatinya masih kesal banget gitu ya, atau yang masih bersungut-sungut gitu ya kan? Ya kan? Oke. Lihat masalah lebih objektif. Nah, kalau dia bisa menerima realitas dengan lapang dada, orang ini tipenya selalu mau mendengarkan dua sisi. Ya, tidak pernah hanya satu sisi saja. Jadi dia lebih objektif, ya. Dia lebih coolnya itu dibawa ke arah bagaimana cara dia berpikir dan mengolah masalah. Oke? Bisa menganalisa apa yang dia hadapi, temukan solusi bijak. Jadi kalau dia dipertemukan dengan satu masalah atau satu kasus dalam hidupnya, dia itu selalu melihatnya dari segala sisi, ya, lebih objektif dan dia tahu persis harus bersikap seperti apa. Oke, dia analisa kasus itu dengan cermat, lebih detail, ya. Oke. Berikutnya buka pikiran untuk semua kemungkinan. Artinya begini, kalau kita punya masalah, ya, seringkali kita tuh terjebak dengan satu solusi aja. Oh, kalau saya ini berarti saya harus itu saja gitu. Ini enggak. Kalau orang yang tenang dia bagus gitu, pemetaan masalahnya bagus banget ya. Jadi kalau dia menemukan solusi, dia selalu mencari alternatif pilihan yang lain atau solusi yang lain. Jadi enggak cuma satu, minimal 2 gitu. Kalau A enggak bisa, harus ada plan B gitu. Itu biasanya orang-orang yang cool ya. Terbuka pada perspektif yang berbeda, lebih fleksibel terhadap situasi. Ya, tidak hanya ide yang dia terima, tapi perspektif yang berbeda pun dia coba telaah dan dia coba terapkan, dia coba aplikasikan dalam setiap kali dia menemukan masalah. Makanya dia seringkali menemukan solusi yang bijak atas permasalahannya. Oke? Andalkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam mencari solusi. Ya, setelah dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia beradaptasi dengan kondisi yang ada, beradaptasi dengan lingkungan yang dia hadapi, dan dia selalu menemukan juga inovasi-inovasi yang tepat ya dalam menghandle masalahnya. Hanya orang-orang yang jam terbang tinggi yang mampu untuk melakukan ini. Karena apa? Dia orangnya tenang, gak gerabak-gerubuk. Dia tahu harus bersikap, dia tahu harus bertindak, ya. Dia tahu menghandle situasi kondisi yang berlaku. Keren ya? Poin berikutnya, menjaga fokus pada solusi bukan pada masalahnya. Ya, jadi kalau dia punya masalah, dia itu kembali lagi pintar atau jago untuk memfilter. Ya. Masalah yang besar menjadi masalah yang diperkecil. Ya, bukan dihilangkan, tapi diperkecil. Jadi kalau ada satu hal besar gitu, dia coba pilah-pilah. Masalah mana yang menjadi prioritas, masalah mana yang bisa ditunda atau dinomorduakan, masalah mana yang tidak
perlu dicari solusinya. Keren ya, beneran ini keren banget gitu ya. Fokus pada solusi masalah ya. Jadi dia tidak akan melebar kemana-mana. Apa masalahnya? Dia kembangkan analisanya, dia coba perlahan mencari solusinya, dia kembangkan solusi itu menjadi alternatif 1 dan 2, dan kesimpulannya itulah menjadi yang terbaik. Oke, jadi kalau dia fokus pada masalah, otomatis dia akan mengurangi yang namanya kecemasan. Ya, pikirannya jauh lebih jernih. Oke. Keempat, kelola emosi dengan bijak. Berat banget. Kelola emosi dengan bijak. Aduh, tarik napas ya kan. Kalau kita itu nggak tenang, emosinya meledak-ledak. Emosi menjadi yang paling depan. Apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah benar pada akhirnya. Ya, setuju kan? Oke. Ini orang yang tenang tuh jago banget ya kelola emosi dengan baik ya. Ya, dia tidak gerabak-gerubuk ya. Kalau saya bilang tuh tidak hantam kromo gitu. Sebelum dia bertindak, dia selalu memikirkan. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia susun dulu kalimat-kalimatnya apa yang ingin disampaikan. Agar semuanya lebih clear. Ya, karena pikirannya jauh lebih jernih. Oke? Tidak terbawa kekhawatiran yang berlebihan. Of course. Orang yang tenang, dia tidak akan cemas dan dia tidak akan menunjukkan rasa kekhawatirannya. Walaupun ya dia dalam situasi yang amat sangat sulit. Oke. Tantangan sama dengan kesempatan belajar. Ini lagi PR. Tantangan sama dengan kesempatan belajar. Biasanya orang yang dihadapi tantangan berat selalu mengeluh. Kok berat banget sih hidup gue ini? Kok berat banget sih hal yang harus gue hadapi? Tapi untuk orang-orang yang tenang, tantangan itu dianggap sebagai proses pembelajaran dalam hidupnya. Top kan? Iya. Jadi dia tahu setiap kali step by step apa yang harus dilakukan gitu. Tantangan itu berat? Oh, buat dia sih enggak. Dia hargai proses pembelajarannya untuk mencapai tujuan itu. Ya, oke. Pola pikir yang positif dianggap sebagai kesempatan asah kemampuan, ya, atau menambah ilmu mungkin, ya. Sekaligus juga bisa memperkuat karakter untuk orang-orang yang tenang ini, ya. Karena dia selalu positif, ya kan, menghadapi segala sesuatunya tidak selalu melulu memojokkan orang gitu. Terus kesempatan itu dianggap sebagai hal yang memacu dia untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, ya. Apalagi ilmunya pasti bertambah. Gagal sama dengan akhir perjuangan tidak ada. Ya. Orang tenang itu anti sekali dia merasakan pesimisme dalam hidup. Kita harus bisa seperti mereka. Ya, fokus pada solusi, ya, pikirannya menjadi semakin jernih, semakin terbuka dalam menerima apapun, kita serap secara positif, ya. Dan yang pasti kelola emosi dengan baik. Itu dia ciri khasnya orang tenang. Kalau saya mungkin bukan tipenya orang yang gerasak-gerusuk, tapi belum bisa juga seperti ciri khasnya orang tenang. Bapak Ibu gimana? Sesemuanya? Yuk kita tutup obrolan kita hari ini sambil koreksi diri. Kita jumpa lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas, tenang.